Memasuki musim hujan, pengelolaan saluran air merupakan hal penting di kota besar seperti Jakarta untuk mengendalikan banjir. Pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta adalah garda terdepan pemeliharaan drainase di ibu kota. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini kami mengajak Anda melihat dan merasakan perjuangan pasukan biru di lapangan dalam upaya mencegah banjir di Jakarta. Jakarta, kota metropolitan yang megah dengan gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi dan pusat-pusat belanja modern yang gemerlap. Namun di balik kemegahan ini, ancaman banjir selalu mengintai dan menjadi masalah klasik yang seolah tak kunjung usai. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, pada tahun ini 86 rukun warga di 25 kelurahan termasuk wilayah rawan banjir. Mengantisipasi banjir, ada sekelompok petugas yang bekerja siang malam untuk menjaga kelancaran aliran air di Jakarta. Inilah pasukan biru. Setiap hari, mereka membersihkan saluran air yang tersumbat dari lumpur dan sampah. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi, dan hari ini kita akan sedikit basah-basahan karena jadi apa hari ini? Yes, jadi pasukan biru. Kita akan membersih, tapi ini Bang, ini bener masuk gorong-gorong banget nih. Benar. Ikuti perjalanan saya hari ini di segmen Sehari Menjadi. Caranya gimana nih? Nunduk aja nih. Petugas ini menjadi garda terdepan dalam menjaga saluran air berfungsi optimal. Menangani saluran air yang tersumbat, hingga menanggulangi genangan air yang seringkali menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga. Wah. Ya, baru mulai aromanya semerbak. Oh yeah. Saat ini, saya dan pasukan biru tengah melakukan pembersihan saluran penghubung di sekitar Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pembersihan secara berkala selalu dilakukan karena pendangkalan akibat endapan lumpur dan sampah. Dan untuk menguras endapan lumpur, begini caranya. Bang, mau nanya Bang, ini diginiin biar apa Bang? Kenapa kita nggak langsung bawa naik ke atas Bang? Nah, naik dari sana Bang, biar lumpur yang di sini bisa terangkat. Oh, dibikin bendungan. Iya. Oh, caranya gitu. Dibikin bendungan, baru ntar dia airnya berhenti, kita angkat gitu ya Bang ya? Lumpur terbentuk dari sedimentasi tanah yang terbawa aliran air, terutama saat hujan deras. Selain itu, sampah yang menumpuk bisa memperparah penyumbatan, menghambat aliran air, dan mempercepat penangkalan. Dari tadi, no. Jadi kalau ditanya kenapa saya istirahat dulu padahal baru mulai setengah jam ya, karena kaki saya mengkerut. Sebentar dulu ya. Usai membantu membersihkan saluran penghubung, saya kembali diajak untuk membersihkan Sungai Ciliwung. Namun, tidak semua wilayah bisa dijangkau dengan alat berat. Beberapa titik, terutama di bawah jembatan atau jalan, mengharuskan kami membersihkannya secara manual. Ditusuk gini, terus didorong gini. Dan salah satu tugas utama dari pasukan biru adalah membersihkan aliran kali ataupun sungai. Ya, cuman beberapa titik ya seperti ini nih, manual. Ribuan karung berisi lumpur pekat dan sampah rumah tangga telah berhasil diangkat dari bawah jembatan Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Kebetulan nih nggak masuk alat ya, soalnya kan pendek nih. Ini kan di bawah jembatan ya kan, nggak bisa masuk alat. Makanya orang yang dipakainya manual. Hari ini target berapa karung, Pak? Hari Targetnya? bisa nyampe 500-600 karung? ya. Ternyata, di satu titik ini saja dibutuhkan puluhan ribu karung untuk menampung lumpur dan sampah. Adakah di antara Anda yang bisa menebak berapa lama proses pekerjaan di titik ini? Berapa hari target? Wah, per hari, bulan kayaknya. Bulanan ya? Kalau pakai Kalau pakai manual ya? Per September 2024, ada sekitar 4.000 pasukan biru yang disebar di seluruh penjuru ibu kota. Mereka semua menghadapi masalah serupa, terutama selama musim hujan, yakni masalah pendangkalan saluran air akibat endapan sampah dan lumpur. Banyak nyangkut.
Makanya ini nih. Dan ini soalnya banyak kali-kali kepret. Kelihatannya mudah ya, hanya mengangkat endapan lumpur dan sampah. Namun, siapa sangka ada bahaya kesehatan yang mengintai. Iya kayak begini, kayak Lagi begini. kita nih pegangin ya. Pegangin terus yang sebelahnya kan nyangkul. Nah itu muncratannya itu muncrat. Kok bisa sampai? Itulah namanya juga musibah. Kita kan nggak tahu. Setiap hari, terdapat petugas piket yang bersiaga di setiap kota administrasi di Jakarta selama 24 jam, terutama ketika musim hujan tiba. Kemudian, saya kembali diajak untuk merasakan langsung salah satu aktivitas yang juga menjadi fokus pengerjaan pasukan biru, yaitu pengerjaan UDIJ. Dan kegiatan ini yang nggak kalah penting adalah permajaan ya Pak ya. Ini namanya pemasangan apa Pak? Pasang Yudit. Pemasangan UDIJ. U ya? Iya. U. UDIJ. UDIJ adalah saluran air atau drainase bentuk U yang terbuat dari beton bertulang. Fungsi utamanya sebagai saluran irigasi dan saluran pembuangan air hujan untuk mencegah timbulnya genangan air. Nah, ini baru kelihatan nih, mampet, nggak jalan airnya. Ya karena ini nih, kelihatan kan, begitu dibongkar bebatuan, dan juga ada sampah-sampah dan segala macam, ini baru airnya lancar. Tahap pertama, UDIJ dinaikkan dan saluran air dibersihkan secara menyeluruh. Kami menemukan banyak sekali sampah dan endapan lumpur yang menyebabkan penangkalan saluran. Kondisi ini tentu saja meningkatkan risiko terjadinya genangan air di wilayah ini. Pak, ada linggis nggak? Linggis ada. Linggis deh. Tuh depan. Oh, ada linggis. Amit permisi ya. Maaf. Awas ini pipa apa Pak? Pipa utilitas. Pipa utilitas listrik, jadi tetap harus hati-hati, jangan sampai kesenggol. Kalau yang alat berat juga jangan sampai kesenggol lampu, nanti repot juga. Harus hati-hati. Kondisi UDIJ juga menjadi perhatian utama. Jika masih dalam kondisi baik setelah dibersihkan dari lumpur dan sampah, UDIJ tersebut akan digunakan kembali. Namun, jika ditemukan kerusakan seperti kebocoran atau retakan, maka UDIJ akan diganti dengan yang baru. Nah, ini kalau unit yang rusak ini gimana Bang maksudnya nih Bang? Ini nanti kita ganti lagi. Diganti lagi ya, jadi nggak semua unit. Ya mungkin tadi pas diangkat itu pecah. Ini kan sistem kita kan bongkar pasang. Manual. Tahap berikutnya adalah memasang UDIJ. Saya bertanggung jawab untuk memastikan setiap UDIJ terpasang dengan presisi dan sejajar agar saluran air berfungsi optimal dan tidak terjadi penyumbatan. Awas, kejepit. Tangannya di dalam, Pak. Ya, gini ya, tangan dalam. Oke. Taruh. Ya, sip. Ya, terus. Wih! Pemasangan UDIJ saat ini sedang berlangsung di wilayah Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Wilayah ini seringkali mengalami genangan air saat hujan deras, sehingga sistem drainase perlu diperbaiki. Oh ya, ada satu lagi nih, kalau yang tertarik untuk menjadi pasukan biru, seperti saya ini, nggak boleh takut sama serangga. Kenapa? Ini kecoa. Itu kecoa. Lah ini kecoa di sepatu saya. Jadi ya harus berani melawan rasa takut kalau yang takut sama kecoa kalau menjadi pasukan biru. Kalau nggak menjadi pasukan biru, dan buang sampah sembarangan. Setelah diturunkan, tahap selanjutnya adalah melakukan penguatan agar tidak bergeser. Kami akan melakukan penyemanan pada bagian sisi UDIJ untuk mengikatnya dengan tanah di sekitarnya, sehingga posisi UDIJ menjadi lebih stabil. Batu-batu kali berukuran besar ini dipecah menjadi ukuran lebih kecil terlebih dahulu. Lah, sekali ketok. Jam terbang. Kok berasa gagal? Pak, selamat Pak. Bapak terbukti ampuh. Saya bantuin yang lain aja Pak ya. Susah. Dan setelah itu, batuan akan disusun sedemikian rupa sebelum dituang dengan semen, diratakan, dan diberi penutup di bagian atasnya. Air panas.
Sini bang, sini. Nyusunnya gimana Pak? Beraturan? Peraturan aja nggak apa-apa sini. Oh, wah kayak lagi main puzzle ya? Energi saya mulai terkuras habis. Pergerakan saya pun semakin lambat. Padahal hari masih panjang. Sementara pasukan biru yang lain, walau mengalami kelelahan yang sama, tidak bisa bersantai-santai. Sebab langit perlahan menghitam, seolah menjadi penanda kami harus bergegas menyelesaikan pekerjaan ini. Wah. Tadinya saya pikir sebelum liputan ini tuh pasukan biru ya sebatas membersihkan aja. Tapi ternyata juga bahkan sampai ke bagian pemasangan juga ya. Nah ini Pak ya, ini ada rongga nih, ada rongga. Meskipun sudah dilakukan perawatan berkala, terutama di titik-titik rawan banjir, partisipasi aktif masyarakat khususnya warga Jakarta sangat diperlukan. Pelaporan kepada petugas terkait dapat mempercepat penanganan masalah banjir di wilayah masing-masing. Cuman itu hampir rutinitas, kalau hujan besar pasti airnya naik. Perbaikan? Perbaikan udah seperti diatasi dengan kerja bakti, dengan wilayah, dengan tata air, sudah diadakan kegiatan seperti itu. Cuman dengan adanya perbaikan ini dari pihak wali kota, alhamdulillah teratasi segala-galanya itu. Banjir bisa langsung redup. Ini air panas. Pada musim hujan seperti saat ini, pasukan biru dan jajaran terkait semakin gencar melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi banjir. Kita ada fokus pengurasan saluran, kemudian kita kebut juga normalisasi saluran seperti penurunan DS yang tadi kita liput di Kebon Siri Barat 1, itu kita kebut supaya sistem aliran drainasenya itu berfungsi dengan lancar. Pekerjaan pasukan biru mungkin tampak sederhana, tetapi tantangan yang dihadapi setiap hari sangatlah besar. Bahkan setiap tindakan kecil masyarakat, seperti tidak membawa sampah sembarangan atau melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Jaki atau media sosial Dinas Sumber Daya Air Jakarta, akan berdampak besar bagi lingkungan. Mengatasi masalah banjir adalah tanggung jawab seluruh warga. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.